Untuk pecinta bore up, kalian harus tahu dial noken as. Karena dial noken as itu sangat penting agar motor bore upmu bisa terhindar dari yang namanya jebol, teman-teman. Makanya kalian harus bisa cara dial noken as yang baik dan benar. Yuk, mari masuk ke tutorialnya, teman-teman. Pertama-tama kita topkan ya top pistonnya dulu. Perhatikan jarum dial indikatornya. Ini jarum menyentuh ke pistonnya ya, teman-teman. Kita cari titik tertingginya di sebelah mana. Kita putar busurnya ke depan terus kita cari. Nah, ini dia titik tertingginya, lalu kita lebihkan satu garis ya. Nah, ini sudah lebih satu garis. Setelah itu kita putar lagi ke belakang, kita pastikan berada tepat di paling atas ya pistonnya. Nah, ini dia titik tertingginya, teman-teman. Kita putar saja untuk dial indikatornya ini supaya jarumnya itu benar-benar tepat di angka 0. Seperti ini, teman-teman. Pas. Nah, pas seperti ini ya, guys. Bisa teman-teman lihat itu jarumnya menyentuh ya. Tuh, lihat tuh, menyentuh pistonnya. Oke, kita beralih ke bagian busur derajatnya ini. Kita paskan kawat ini, kawat penunjuknya di 0 TDC ya, top dead center. Kawat penunjuknya ini, teman-teman. Nah, dipaskan saja sampai benar-benar tepat ya, seperti ini, teman-teman. Paskan 0 derajat ini. Di bagian busur sudah 0 dan di indikator pistonnya juga sudah 0. Benar-benar posisi piston paling di atas, teman-teman. Oke, guys, dan head pun sudah terpasang ya, dan indikator untuk lap in egg-nya juga sudah dipasangkan. Di busur udah 0 TDC top dead center. Indikator bagian clap in sudah 0 juga. Untuk setelan clap bagian in saya setel di 10 saja. Indikator buat clap egg-nya juga ini sudah 0. Setelan clap dikasih 15, memakai puller ya, teman-teman. Dan sekarang kita fokus di bagian indikator yang bagian clap egg. Kita akan cari angka durasi egg opennya. 0 kembali ke 0 itu angkatan 1 mili ya, teman-teman. Terus kita putar busurnya ke berlawanan arah jarum jam. Stop ini 0 ya udah. Kita lihat di busur terbaca di sini 51 derajat. Kita catat, teman-teman. Angka egg opennya. Egg open 51 derajat. Sorry, itu pakai stiker salah nulis, guys. Terus kita cari ya tinggi lipnya. Ini kan 1 mili. Kita hitung 2, berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih, guys. 8,67 mm tinggi lip egg-nya, teman-teman. Lip egg adalah 8,67 mm. Oke, sekarang kita fokus di bagian indikator yang bagian clap in. 0 kembali ke 0 angkatan 1 mili. Kita cari angka durasi bagian in opennya, teman-teman. Kita putar terus busurnya ke depan sampai jarumnya itu menyentuh angka 0. Pas seperti ini. Kita cek busur, dihitungnya dari 0 sini ya, dari TDC. Terbaca di sini 15 derajat. Untuk in opennya kita catat juga, guys. Durasi in open adalah 15 derajat. Kita cari langsung untuk overlapnya. Jarum ini harus berada tepat di 0 TDC ini. Ini overlap ya, sambil kita lihat di indikatornya sambil diputar juga busur derajatnya ke depan sampai 0. Sini kawatnya itu namanya overlap. Jadi kan ini 1 mili, kita putar lagi ke depan busurnya sampai kawatnya itu di angka 0. Nah, ini perlahan-lahan naik ya. Tadi kan 1 mili, berarti ini menuju ke 2 mili ya, teman-teman. Untuk overlapnya terus kita putar sampai kawatnya menyentuh angka 0. Nah, ternyata tidak sampai 2 mili ya, guys. 1,9 mili untuk overlapnya. Nah, ini kawatnya sudah di angka 0. Overlap in adalah 1,6 mm. Wah, aman untuk harian ini mah. Langsung kita cari lip in-nya. Ini kan tadi 1,9. Kalau menyentuh 0 berarti itu 2 mili ya, teman-teman. Angkatan clapnya. Berarti ini 2, terus putar lagi menuju ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 8 lebih, guys. 8,5 mm tinggi lip bagian clap in-nya. Nah, kita catat juga, teman-teman. Baik, setelah ketemu lip in-nya, kita kembalikan lagi saja di nolkan ya, di TDC kan top dead center lagi. Kita nolkan di busurnya dan di kedua indikatornya kita nolkan. Nah, ini indikator yang bagian in sudah 0 ya. Indikator bagian X juga ini sudah 0. Di busur juga udah 0. Sekarang pemutaran busurnya ke belakang ya, ke arah jarum jam. Kita akan
mencari angka durasi in close-nya, in tutupnya guys. Langsung kita putar busurnya ke arah jarum jam ke belakang ya. 0 kembali ke 0 itu angkatan 1 mili. Klepnya guys. Nah, ini sudah 0. Kita cek di busur, ternyata terbaca di sini 53 derajat ya teman-teman. Kita catat langsung. Oke, kita catat in close 53 derajat untuk in tutupnya teman-teman. Fokus kita kali ini ke bagian indikator klep X teman-teman. Kita akan mencari angka durasi X tutupnya teman-teman. Nah, 0 kembali ke 0 itu angkatan 1 mili ya. 0 seperti ini, kita cek di busur. Ternyata terbaca di sini adalah 14 derajat. Durasi X tutupnya. Kita langsung catat saja teman-teman. X tutupnya 14 derajat. Dan sekarang kita langsung cari overlapnya. Kawat ini harus menyentuh di 0 TDC sambil kita dilihat di bagian indikatornya teman-teman. Putarnya ke belakang ya busurnya. Nah, kan ini tadi 1 mili, kita putar ke belakang terus mau 2 mili ini. Sambil dilihat jarumnya harus tepat di angka 0 TDC. Set. Nah, ternyata tidak sampai 2 mili juga teman-teman. 1,9 mili untuk overlap bagian X teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, pas ya TDC, top dead center. Overlapnya di sini guys. Oke, kita topkan saja busurnya, langsung dicatat saja hasil overlap bagian X-nya. Masuk kita ke hitung-hitungannya. Cara hitungnya seperti ini teman-teman. Durasi bagian in ya, durasi noken as in adalah 15 derajat ditambah 180 derajat putaran noken asnya ditambah 53 derajat, hasilnya 248 derajat durasi klep innya teman-teman. Bagian durasi klep X-nya adalah 51 derajat ditambah 180 derajat ditambah lagi 14 derajat, hasilnya 245 derajat durasi klep bagian X ya teman-teman. Nah, sekarang udah ketemu hitung-hitungannya. Kelihatan kan X open berapa, overlapnya berapa, lipnya berapa. Jadi enak, itu gunanya dial noken as, bukan untuk menambah kecepatan teman-teman. Untuk mengetahui durasi noken asnya, buka tutupnya berapa teman-teman, dan semacamnya. Dan di sini saya menggunakan gigi sentrik yang bisa digeser ya guys. Jadi mudah untuk mencari angka yang cantik di dalam noken asnya itu. Dan untuk noken asnya ini noken as racing sih sebenarnya, bukan customan saya, tapi pemilik motor nanggung beli gigi sentriknya ini teman-teman. Jadi kita pasangkan saja terus kita dial. Dan untuk jasa dialnya saya kenakan tarif 500.000 saja.